Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Hamka menjelaskan sisi batinnya, sisi imateri dari kebahagiaan. Ada 4. Ini menarik ya. 4 ini mungkin teman-teman menganggapnya jauh berhubungan dengan kebahagiaan, tapi ini dekat, kata Hamka. Jadi apa sih kondisi batin yang penting agar kita bahagia? Yang pertama, i'tiqad. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, iman. Yang keempat, din. Ini sikap-sikap batin unggulan untuk orang bisa bahagia. Yang pertama, i'tiqad. Orang kalau ingin bahagia, dia harus kuat prinsip, tidak mudah terpengaruh, tidak gampang diombang-ambingkan. Ini namanya i'tiqad, keyakinan yang kuat terhadap sesuatu. Itu i'tiqad. Nah, setelah i'tiqad ada yakin. Ini lebih dalam. Yakin ini lebih dalam daripada i'tiqad. I'tiqad itu sekedar percaya dan mantap. Tapi kalau yakin, ini tahu alasannya, ngerti dalilnya, itu yakin. Jadi yang pertama kuat pendirian, yang kedua kuat pendirian dan tahu alasannya. Kenapa saya harus ini? Iya Pak, karena ada dalil begini. Kenapa saya harus begitu? Yo, argumennya ini. Ini namanya orang yakin. Nanti mungkin teman-teman ingat ya, jenisnya yakin itu kan ada 3. Dalam epistemologi Islam disinggung juga oleh Hamka. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmul yakin itu ketika saya berangkat ke sini, saya tahu nanti teman-teman takmir akan membeli saya minum 2 gelas. Itu ilmul yakin namanya. Ainul yakin itu saya lihat sendiri. Loh, ini loh ada 2 gelas. Hakul yakin itu gelasnya saya ambil terus saya minum. Ini hakul yakin. Ilmu yakin itu kalian baca kitab terus melihat bahagianya orang berumah tangga. Sekarang kamu tahu bahagianya orang berumah tangga meskipun kamu masih jomblo. Itu ilmu yakin. Nanti begitu lihat temanmu menikah, sepanjang di atas pelaminan senyum terus. Nah, sekarang kamu ainul yakin, melihat sendiri benar orang nikah itu memang membahagiakan. Tapi ini masih ainul yakin. Kalau ingin hakul yakin, ya kamu menikah sendiri, nanti kamu baru sadar. Ternyata itu namanya hakul yakin. Jadi ini levelingnya ya. Beda dengan i'tiqad tadi. Kalau i'tiqad kan percaya saja saya Pak, enggak tahu. Tapi kalau yakin itu paling tidak minimal kamu didasari ilmu, didasari dalil. Atau lebih mantap lagi, saya lihat sendiri Pak. Atau lebih mantap lagi, saya ngalami langsung Pak. Itu derajatnya orang yakin. Kalian diberitahu pacarmu dibonceng orang lain loh, jangan-jangan selingkuhannya. Masih info, namanya ilmu yakin. Nah, terus kamu kejar. Wah, kamu lihat sendiri, itu di depan saya sama cowok lain misalnya. Nah, ini namanya ainul yakin. Kalau ingin hakul yakin, ya kamu datangi, kamu lihat beneran. Oh, ternyata bapaknya. Jadi
Nah ya, ini bisa levelnya hakul yakin lebih mantap. Kalau tadi ilmu yakin masih meragukan, ainul yakin meskipun lihat sendiri kadang-kadang juga salah lihat. Tapi kalau sudah mengalami langsung hakul yakin lebih mantap. Oke, jadi itu yang kedua, yakin. Ada lagi yang ketiga, lebih dalam daripada sekedar yakin, yaitu iman. Kalau iman ini ranahnya sudah meluas, tidak hanya berhubungan dengan keyakinan, tapi juga berhubungan dengan ungkapan lewat kata dan tindakan atau perbuatan. Itu iman namanya. Tidak sekedar saya yakin Allah itu ada, tapi juga dilisankan lewat syahadat dan dijalankan lewat ibadah-ibadah. Itu iman. Kita bahagia juga begitu. Tidak hanya dalam hati, tapi juga dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam kata-kata. Sinkron semua, di situ kita bahagia. Jadi orang beriman itu kan tidak hanya dituntut batinnya yakin atau i'tiqad, tapi juga lisan dan perbuatannya menggambarkan apa yang ada di batin. Lebih dalam lagi ada puncaknya, namanya din atau agama. Cirinya apa? Agama, lupa kan tadi sudah ada batinnya, lisannya, kemudian perbuatannya. Ya, tapi kalau agama nambah satu variabel lagi, yaitu keutuhan hidup kita sepenuhnya kita pasrahkan pada Allah. Jadi ada taslim, penyerahan diri sepenuhnya pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sisi din, namanya agama. Jadi ini situasi batinnya orang yang bahagia. Itu yang paling awal namanya i'tiqad. Lebih mantap lagi namanya yakin. Lebih mantap lagi ada pada iman, lebih mantap lagi ada pada din, agama. Ya karena nanti kebahagiaannya kan incerannya bahagia dunia dan akhirat. Nah, sekarang tahapan-tahapannya. Untuk bisa bahagia, ya seluruh komponen diri kita kan juga harus bahagia. Diawali dari mana saja itu level kepuasannya seseorang dan level kebahagiaannya. Bahagia itu yang harus puas duluan kalau pakai tabel ini yaitu akalnya. Akal kita bisa menerima, lega, tuntas, itu kita bahagia sudah. Tapi kalau pikiran kita masih ganjel, saya masih ragu-ragu ini Pak, itu belum. Yang paling awal kita harus memuaskan pikiran kita. Jadi kebahagiaan paling awal itu. Kalau pikiran kita sudah puas, naik lagi satu level perasaan kita. Rasanya nyaman. Jadi akalnya karena puas dia diam, perasaannya kemudian merasa nyaman. Ini dua yang awal itu sisi batin. Kebahagiaan. Jadi ada kebahagiaan level akal, ada kebahagiaan level perasaan. Kata Hamka, dua yang pertama ini individual. Tapi nanti bisa naik satu level lagi, kebahagiaan level sosial. Diawali dari level sosial yang paling kecil, rumah tangga. Kalau akal puas, perasaan nyaman, berlanjut, keluarga kita nyaman, bahagia. Nah ini level kebahagiaan yang lebih tinggi. Kalau keluarga sudah bahagia, naik satu level lagi, sukses dalam bidang karir, mata pencaharian.
Ini akan lebih membahagiakan lagi. Kalau itu juga beres, kita bisa naik ke level tertinggi kebahagiaan ketika kita bisa sepenuhnya menyerahkan diri pada Tuhan. Ini nanti yang termasuk makrifat tadi. Jadi ini tahapan-tahapan yang mungkin kita alami saat kita meniti jalan kebahagiaan. Yang lebih atas mengandung bawahnya, tapi yang bawah tidak punya atasnya. Kalau kita nyaman di perasaan, biasanya akalnya sudah beres. Kalau akal masih cerewet, tidak puas, perasaan kita juga masih goyang. Kalau kita beres di rumah tangga, keluarga, biasanya ya perasaannya sudah enak, akalnya sudah jinak. Kalau perasaan masih belum nyaman, akal masih bingung, tidak karu-karuan, di level rumah tangga pun masih sulit untuk bahagia. Jadi kalau sudah di atas, punya bawahnya. Tapi kalau di bawah, tidak mesti punya atasnya. Rumah tangga nyaman, aman, tentram, tapi belum jaminan karir, mata pencaharian beres. Termasuk yang paling atas. Orang tidak mungkin bisa sepenuh hati menyerahkan diri pada Allah kalau masih ada ganjalan karir, ganjalan keluarga, pikirannya masih kacau, perasaannya masih awut-awutan. Sulit kita pasrah pada Tuhan. Inilah level-level tahapan orang bahagia. Yo, silahkan teman nanti merenungi ya, saya ada di mana, sampai di titik mana. Akal beres, perasaan nyaman, Pak. Rumah tangga belum, Pak. Karir nanti dulu, Pak. Oh, berarti 3 yang atas masih belum. Makanya ada yang bilang menikah itu setengahnya agama, karena bahagiamu juga masih setengah, belum bisa sampai atas. Makanya tidak boleh ada yang niat tidak nikah ya. Kalau kamu niat tidak nikah ya sampai akhir hayat bahagiamu setengah. Ada setengahnya lagi, 3 yang atas itu kan tidak terpenuhi kamu. Baik, kita lanjutkan. Ayo, bahwa kamu lama dapatnya atau tidak dapat kan bukan berarti kamu niat tidak nikah. Nanti kalau ditanya Allah, kamu kok tidak nikah? Saya sudah niat ya Allah. Sayangnya kok tidak ketemu-ketemu. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.